Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview salah satu distribusi Linux yang menggunakan basis Ubuntu. Ini adalah Ubuntu Mate. Ya, bulan Oktober sebagaimana bulan April merupakan salah satu bulan yang sibuk untuk keluarga besar Ubuntu karena pasti ada rilis-rilis baru yang titik 10, mulai dari Ubuntu resminya, kemudian Ubuntu, X Ubuntu, termasuk Ubuntu Mate yang kita bahas kali ini. Saat pertama kali kita menjalankan Ubuntu Mate 21.10 ini, kita akan disambut dengan welcome screen, hello, thank you for downloading Ubuntu Mate. Kemudian kalau kita klik continue-nya, di bagian main menu ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, mulai dari informasi introduction, features, installation help, community, chatroom, install now, get involved, shop, donate, dan desktop layout. Dimana dengan desktop layout ini kita bisa mengubah look and feel tampilannya menjadi berbeda dengan sekali klik. Sangat menarik tentu saja. Untuk Anda yang tertarik dengan Ubuntu Mate 21.10 Impish Indri ini, Anda bisa mengunjungi website resminya di ubuntu-mate.org, di mana secara slogan di sini Ubuntu Mate adalah for a retrospective future. Ubuntu based operating system beautifully integrates the Mate desktop. Masa depan retrospektif menggunakan basis Ubuntu yang terbaru, entah itu titik 04 atau titik 10 yang selalu baru sesuai dengan tahunnya, rilis 2 kali setahun, tapi menggunakan desktop environment Mate yang secara look and feel lebih tradisional dan mendekati tampilan Linux yang dulu menggunakan GNOME 2. Dan di website resminya ini kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa Ubuntu Mate pun bisa berjalan di perangkat Raspberry Pi dan GDP Pocket, sudah diuji untuk optimize di perangkat-perangkat tersebut. Bahkan Raspberry Pi ini juga masuk dalam salah satu drama startup ketika mereka melakukan testing image recognition atau video recognition dengan menggunakan Ubuntu Mate di perangkat Raspberry Pi. Nah, ketika Anda ingin mendownload Ubuntu Mate, ada 3 opsi yang bisa Anda pilih. Yang pertama, untuk Anda yang menginginkan kestabilan, Anda bisa memilih yang VocalVosa, 2004.3. Kemudian kalau tahun 2021 ini ada 2104 atau 2110, tinggal Anda pilih yang mana, yang kemarin atau yang terbaru. Tentu saja di sini saya memilih yang terbaru 21.10 Impish Indri. Dan saat di-download, ukuran file ISO-nya cukup besar, 3,2 GB. Jadi ini 200 MB lebih besar daripada Deepin. Masih lebih besar daripada Deepin, 3,2 GB. Kemudian apa yang berbeda dari rilis-rilis sebelumnya? Di rilis Note 21.10 ini ada satu penekanan. The significant change is the introduction of Mate Desktop 126, yang mana proses pembuatannya memakan waktu 18 bulan, sehingga dengan Mate Desktop 126 ini Ubuntu Mate menjadi faster and leaner. Seperti itulah kira-kira, lebih cepat. Kemudian selain menggunakan Mate Desktop yang terbaru, tentu saja ada beberapa improvement, misalnya di control center ada beberapa feature, kemudian file manajernya KH sekarang bisa memformat drive, dan ada sidebar bookmarknya, dan beberapa peningkatan lainnya. Selain tentu saja ada versi baru untuk Firefox, Celluloid, dan LibreOffice. Jadi secara bawaan software ini sangat baru, meskipun dengan look and feel yang retro. Untuk Anda penyuka retro, cocok ini. Anda bisa melakukan upgrade dari 2104 ke 2110. Ada beberapa non issue, tapi tentu saja itu bisa diatasi. Kemudian secara popularitas, jika kita bandingkan dengan Ubuntu, tentu Mate ada di bawahnya. Saat ini ranking di DistroWatch menunjukkan angka 55. Tidak jelek. Ini sudah masuk top 100 dan ada di tengah-tengahnya. Anda bisa mendapatkan informasi di sini adalah Mate continuation of GNOME 2 desktop environment sebelum Ubuntu pindah ke Unity desktop. Nah, itulah
eranya GNOME 2. Dan secara paket di 2110 MBIS Indri ini Ubuntu Mate yang dirilis 14 Oktober kemarin memang tidak semuanya baru, tidak seperti keluarga Arch Linux, Manjaro Linux yang hijau semua, nyaris semuanya hijau. Di sini hanya ada beberapa yang hijau, tapi tentu saja tidak terlalu ketinggalan zaman. Ya, fokus yang paling hijau di sini CUBS, Firefox, GCC, Glibc, ya, compiler Mate desktop tentu saja, Vim dan Xorg server. Sisanya tidak terlalu ketinggalan, misalnya Samba 413 yang terbaru 415, it's okay. Kemudian secara rating oleh pengguna dari 197 review, ratingnya 8,6, tentu itu termasuk kategori sangat bagus, bisa kategori A gitu. Nah, di sini komentarnya outstanding distribution, kemudian ada fast, polish, stable, assuming you stick to LTS, unbreakable. Oke, sip. Jadi sampai di sini mungkin Anda sudah mendapatkan gambaran ya, Ubuntu Mate ini termasuk stabil untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian bagaimana secara konsumsi memorinya dengan tools NeoFetch, tentu saja yang menjadi standar wajib testing saya, dan asiknya NeoFetch sudah ada by default, tidak perlu diinstal lagi. Tanpa menjalankan aplikasi apapun, di sini memori yang digunakan 739 MB. Itu 1112 dengan KDE, 1112 dengan CuteFace yang sedang trending akhir-akhir ini. Jadi kisaran cukup ringan, tentu ini lebih ringan daripada GNOME 40 ya, yang kisaran 800-an MB. Oke, seperti itu. Tentu saja Anda disarankan memiliki memori yang ya 4 GB untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Kemudian di sini terbaca 1155 MB itu dengan kondisi 4 tab Firefox sedang aktif. Jadi untuk Anda yang hobi browsing, 4 tab Firefox masih sekian megabyte, ini termasuk kabar yang bagus. Kemudian secara kernel 513 ini sudah termasuk kategori baru, package-nya 2116 dan ada 7 package yang berbasis Snap. Ya, ini warisannya Ubuntu, ini ada Snap-nya di sini. Kemudian desktop environment Mate 126, WM Metacity, temanya Yaru, terminal Mate terminal. Oke, seperti itu secara konsumsi memorinya. Kemudian secara look and feel kita tengok dulu, karena ini penggunaannya desktop environment Mate, pendekatan ala GNOME 2 dulu, ada 2 panel di atas dan di bawah secara default. Ya, user interface-nya seperti ini, start menu, kemudian ada shortcut, bisa kita tambahkan aplikasi di sini. Di sebelah kanan atas ada panel untuk notifikasi, kalender, dan power. Di bagian bawah kita bisa show hide desktop, kemudian minimize aplikasi. Panel bawah bisa ganti ke workspace 1 2 3 4 dan ada trash. Klik kanan bisa change wallpaper dan sebagainya. Ini look and feel yang pertama kali saya kenal ketika menggunakan Linux tahun 2009, Fedora pertama kali waktu itu. Oke, kemudian dari sisi aplikasi bawaannya seperti apa, kita ke aksesoris. Di sini ada backup, karakter map, engram ke archive manager, yakni WinRAR, WinZip, firmware. Jika ada tambahan firmware bisa diinstal, Mate kalkulator, Mate font viewer, Mate search tool, password key, Plank. Ya, dock sudah ada di sini, sudah tersedia dengan menggunakan Plank. Kita bisa menambahkan docking seperti ini dengan sangat mudah tentunya. Ya, dan ini nanti akan sangat berperan saat kita menjalankan tools desktop layoutnya. Biarkan dulu saja. Kemudian di sini selain Plank ada Pluma, text editor bawaan dari desktop environment Mate yang tentu saja tampilannya minimalis dan klasik seperti ini, secara look and feel klasik. Kemudian di sini juga ada Redshift, text screenshot, dan Mate guide. Di bagian administration ada install, printer, software boutique. Di sini kita bisa menambahkan aplikasi baru dengan software boutique, update software, dan software update. Tentu saja ini menggunakan Ubuntu, user and group, welcome, collection, ada grafik, document scanner, Eye of Mate, image viewernya, image magic, Mate color selection, shotwell untuk menampilkan gambar. Belum ada game apalagi Inkscape, tapi tidak masalah. Untuk internet di sini hanya ada 2, Firefox terbaru dan transmission untuk mendownload file torrent.
Kemudian secara Office di sini ya siap pakai untuk keperluan perkantoran, karena LibreOffice yang ada ini adalah LibreOffice yang sangat baru, sudah 7.2, dan tentunya sudah siap untuk digunakan. Paling Anda tinggal perlu menambahkan Microsoft Font untuk melengkapi font-font yang sudah ada di sini. Ya, tentu dengan perintah sudo apt install ms dari core fonts. Kemudian di sini ada evolution, email client, aturan document viewer, mate dictionary. Di preferences di sini secara umum pengaturannya hampir sama dengan kebanyakan mate desktop, about me, additional driver, appearance, pengaturan appearance, display, file management. Untuk file management sendiri di sini menggunakan atau file manajernya menggunakan KH, Kacaja. Oke, 126. Sudah ada bookmark di sebelah kiri kabarnya. Oke, kemudian keyboard language support, sound video di sini tidak ada VLC tapi sudah ada celluloid untuk memutar video, rhythm box. Ya, ini music player favorit saya karena saya mengenal ini pertama kali di dunia Linux. Kemudian pengaturan sound dan webcam untuk mendapatkan foto video dari webcam. Sistem tool di sini standar KH GDB package installer untuk menginstal paket dub, gparted, pengaturan partisi, mate, disimage, usage, sistem monitor, mate terminal, power statistik standar, universal access, ada Magnus, onboard, dan screen reader. Lalu di bagian bawah juga ada control panel untuk ya basically untuk mengatur semua menu itu bisa juga diakses dari kontrol panel ini. Ini secara gambaran menunya. Kemudian secara pengaturan tampilan, kustomisasi tampilannya, kita bisa ke bagian preferences. Yang pertama di bagian appearance, kita bisa mengatur temanya. Ya, bisa menjadi mode full dark tentu saja dengan Yaru Mate Dark seperti ini. Kemudian background juga bisa kita ganti dengan mudah. Di sini sudah ada banyak background bawaan yang ya ini bagus ini tampilannya. Kemudian font interface, ya font bisa diganti. Biasanya saya kecilkan fontnya satu skala lebih kecil. Interface kita bisa menghilangkan ikonnya di menu dari button dan sebagainya, bisa diatur dari situ. Kemudian satu lagi yang tadi di bagian awal saya sampaikan, di bagian welcome ini ada pengaturan desktop layout yang bisa kita gunakan untuk mengubah look and feel-nya secara keseluruhan. Ya, ada familiar, ini berarti standar. Kemudian ada mutiny, ini berarti tampilan ala-ala ya Unity desktop. Ya, jadinya seperti ini. Oke, kemudian Redmond tentu saja ini tampilan yang ala Windows, lebih tradisional seperti Linux Mint tentunya. Kemudian ada Cupertino ala-ala macOS, dan di sini akan mengaktifkan planknya by default. Lalu ada model tradisional yang mirip seperti Mate standar, tapi secara akses menu lebih to the point, tidak pakai bingkai yang lebih besar. Kemudian ada contemporary, ya kontemporer seperti tadi, netbook dan Pantheon. Saya kembalikan ke familiar saja. Oke, secara kustomisasi tentu saja Anda bisa melakukan lebih lagi dengan berbagai cara. Toh Mate ini merupakan salah satu desktop environment yang cukup customizable tentunya. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru kita bisa menambahkannya dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menginstal file Debian-nya langsung, download wps.deb, bisa diinstal dengan GDB package installer, atau bisa juga menggunakan software boutique-nya.
Ya, software boutique di sini akan ada proses sinkronisasi, stocking the boutique. Oke, istilahnya boutique ya. Ya, kemudian tinggal kita pilih kategorisasi aplikasi yang ada. Butuh Blender, tinggal klik install dan sebagainya. Dan harus diakui di sini mereka atau tim pengembang Ubuntu Mate ini cukup kreatif untuk mengembangkan software manager sendiri, tidak menggunakan bawaannya Ubuntu yang standar seperti itu, tapi memang ya dipermak oleh tim mereka sendiri sehingga menjadi identitas yang bagus tentunya. Oke, di sini secara game cukup banyak yang bisa Anda mainkan, termasuk Zero AD, game perang-perangan yang bisa Anda coba. Oke, termasuk sistem tool ya tentu sangat lengkap dan Anda bisa menambahkan semuanya dengan sangat mudah. Selain tentu saja dengan menggunakan terminal, karena ini menggunakan basis Ubuntu, berarti Anda tinggal menjalankan sudo apt install misalnya Inkscape. Ya, tinggal yes atau y, maka Anda bisa langsung menginstalnya. Lalu untuk menginstal Ubuntu Mate ini ke sistem komputer Anda bisa melakukan instalasinya dengan menggunakan software Ubiquiti yang sudah ada by default. Jadi di sini tidak menggunakan Calamares, tapi memang installer bawaan dari Ubuntu tetap digunakan di sini. Dan secara pengaturan atau langkah-langkahnya ya mulai dari pemilihan bahasa saat instalasi, pemilihan keyboard di sini default saja. Kemudian ya di sini kalau posisinya connect ke internet bisa Anda aktifkan atau tidak. Ini kalau saya cenderung tidak, karena nanti jadi tambah lama. Normal installation nanti semua paket yang ada di sini akan ikut terinstall, tapi jika Anda memilih yang minimal installation, maka nanti aplikasi-aplikasi yang ya dalam tanda kutip seperti office software, kemudian utility dan game media player yang tidak penting itu bisa dihilangkan saat instalasi. Jadi minimalis sekali. Lalu perlu wifi hardware atau mungkin ya third party software yang lain, ini biasanya saya centang. Jadi kalau butuh sistem minimal, pilih yang minimal. Kalau yang langsung siap digunakan ya normal saja, normal. Kemudian ini kalau tidak ingin instalasinya lama, dibuang saja centangnya. Tapi untuk yang ini lebih aman kalau dicentang install third party. Lalu ya di sini ada preparing Ubuntu driver. Di sini proses saya tidak tahu seberapa lama, tapi intinya prosesnya secara umum hampir sama dengan Ubuntu kebanyakan. Jadi biasanya setelah ini ada pengaturan partisi, pembuatan user, dan ya setelah itu tinggal proses instalasinya saja. Nah, seperti ini untuk instalasi bisa Anda install. Nah, di sini karena terakhir saya mengetes Red Hat Enterprise Linux, ya di sini bisa install alongside. Bisa juga menghapus disk dan diganti dengan Mate atau something else. Di sini untuk something else Anda bisa mengatur partisinya, hapus partisi yang lama, buat swipe yang baru, partisi yang baru dan sebagainya bisa Anda lakukan, tinggal buat user, selesai ya. Di sini installation tab. Nah, seperti ini. Di sini terbaca ada Red Hat testing saya sebelumnya, ada swipe. Ya, ini tinggal dihapus saja, kemudian klik install now. Ya, kita coba. Ini saya hapus. Sekarang bebas. Saya tambahkan tipenya primary, beginning, ext4. Di antara semua pilihan yang ada, saya lebih suka ext4. On point-nya root. Kemudian apakah di format? Ya, di format saja. Centang. Oke, kemudian tinggal install now. Nah, saat instalasi ini selesai, maka ya proses instalasinya kalau Ubuntu kisaran 15 menitan, tapi tergantung sistem yang Anda punya, HDD atau SSD. Oke, seperti itu untuk proses instalasinya. Saya kira Anda sudah ada gambaran lebih tentang proses instalasinya. Kemudian ya kita batalkan saja. Untuk siapa Ubuntu Mate ini? Yang pertama tentu saja untuk Anda Linux enthusiast yang menyukai keluarga Ubuntu tapi cenderung menyukai tampilan yang retro, karena mungkin Anda ingin bernostalgia dengan sistem yang lama, Anda bisa menggunakan Ubuntu Mate ini. Tapi untuk Anda yang menginginkan tampilannya lebih bling-bling, bisa ke Ubuntu yang original menggunakan GNOME.
Kemudian untuk Anda yang menginginkan sistem untuk coding, ya di sini sudah ada GCC, G++, Python 3 juga sudah 397, Perl juga sudah baru. Kemudian apakah ada Ruby? Belum ada. Apakah ada Rust? Tentu saja tidak ada. Tapi Vim atau V di sini sudah terbaru, vimprove 823428 bisa langsung Anda gunakan. Selain tentu saja Anda menambahkan Visual Studio Code, Atom dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Anda, termasuk Sublime Text. Oke, seperti itu saja review saya tentang Ubuntu Mate 21.10 Embed Indri. Ini adalah salah satu distribusi Linux yang menarik yang bisa Anda coba untuk ya menggunakan sistem yang baru tapi dengan tampilan yang ala-ala retro, tapi tetap bisa dikustomisasi dengan sangat mudah karena di sini kita bisa menggunakan desktop layoutnya. Ya, Anda bisa dengan sekali klik bisa mengubah tampilannya. Jadi begitu login sedang tidak mood dengan tampilan seperti ini, ingin ala-ala Linux Mint atau Windows, ya Anda bisa gunakan tampilan Redmond. Tampilan ala-ala macOS bisa menggunakan Cupertino atau yang lainnya. Baik, begitu saja review saya tentang Ubuntu Mate 21.10. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.